Di padang pasir yang luas, lusinan orang ular bersenjata lengkap yang membawa tombak beracun di tangan mereka dengan cermat memeriksa sebidang kecil tanah ini dengan mata tajam. Semua makhluk hidup yang bukan dari ras ular rakyat akan dibunuh tanpa ampun. Orang-orang ular di unit saling silang saat mereka berpatroli. Bekas luka yang disebabkan oleh goyangan ekor ularnya tertinggal dimanapun pasukan melewatinya. Manusia sialan ini. Mereka benar-benar berani menjadi cukup sombong untuk masuk ke wilayah pedalaman gurun. Jika saya menangkap mereka, saya harus membiarkan mereka merasakan sakitnya digigit oleh 10.000 ular. Di bawah terik matahari, orang ular yang tampaknya menjadi pemimpin, menyeka keringatnya dan bersumpah. Pemimpin regu, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa suku kami tiba-tiba memasuki keadaan darurat militer? Seorang ular orang dengan tidak sabar mengayunkan ekornya, menyapu pandangannya ke gurun yang luas dan bertanya dengan suara bingung. Dia diseret pagi-pagi sekali dan dipaksa untuk mulai mencari di seluruh gurun. Mendengar pertanyaan orang ular ini, 10 orang ditambah orang ular di dekatnya juga mengalihkan pandangan bingung mereka pada pemimpin. Jelas sekali, orang ular yang berperingkat rendah ini tidak jelas apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang terjadi? Ada sekelompok manusia kuat yang tiba-tiba menerobos pertahanan suku Mei tadi malam dan tiba di daerah pedalaman gurun. Menurut informasi yang dirilis oleh suku Mei, kelompok itu tampaknya memiliki seorang Dou Huang, 3 Dou Uang dan beberapa Dou Ling. Orang ular yang merupakan pemimpin dengan dingin mendengus dengan ekspresi yang agak gelap. Saat orang-orang ular di sekitarnya mendengar ini, wajah mereka berubah dengan cepat. Seorang Dou Huang, 3 Dou Uang. Tuhan, apakah kerajaan manusia berencana memulai perang lain? Jenis barisan yang menakutkan ini adalah sesuatu yang tidak ada satupun suku besar di antara ras Snake People yang bisa menolaknya sendirian. Saat ini, semua suku dari ras suku ular, baik besar maupun kecil telah memasuki masa darurat militer. Dan menurut informasi yang saya terima, para pemimpin dari 8 suku besar telah menerima perintah yang mulia dan mulai bergegas menuju kuil di tengah gurun. Yang tercepat harus bisa tiba besok malam sementara yang paling lambat membutuhkan hari lain. Ketika dia menyebut yang mulia, ada ketulusan orang percaya yang panik di wajah pemimpin itu. Selama ada 3 pemimpin yang bisa bergegas ke kuil, maka yang mulia akan memberikan perintah untuk melakukan pencarian karpet. Jadi bagaimana jika mereka memiliki Dou Huang? Sekelompok manusia yang tidak tahu batasnya. Selama orang-orang kuat dalam ras ular rakyat kita semua berkumpul, kita pasti bisa mengalahkan mereka sampai mereka seperti anjing tunawisma. Orang ular yang menjadi pemimpin dengan dingin tertawa. Dia mengangkat kepalanya, mengamati bagian gurun tak berpenghuni ini dan menggelengkan kepalanya. Melambaikan tangannya, dia berteriak, "Pergi, ayo pergi ke tempat lain." Sepertinya tidak ada jejak manusia di sini. Mengikuti teriakan pemimpin orang ular, pasukan kecil ini secara bertahap bergerak lebih jauh untuk melakukan pencarian mereka, meninggalkan gurun kosong yang luas. Setelah pasukan menghilang di cakrawala, gundukan pasir di sudut tiba-tiba berguncang. Sesaat kemudian, sesosok manusia disertai langit yang dipenuhi pasir tiba-tiba melompat keluar dari gundukan pasir. Kakinya dengan lembut mendarat di permukaan pasir. Mengangkat matanya untuk menatap ke tempat di mana pasukan Snake People menghilang, dia tanpa daya berbisik, sekarang ini semakin merepotkan. Di bagian gurunnya ada regu patroli ular orang yang muncul setiap waktu yang singkat. Tapi dari apa yang mereka katakan, tampaknya yang terkuat di antara ras Snake People sedang terburu-buru. Meskipun barisan Guhi tidak bisa diremehkan, saya pikir mereka hanya bisa mundur jika semua orang kuat dari ras Snake People datang bersama. Sosok manusia itu sedikit mengangkat kepalanya dan memperlihatkan wajah halus dan tampan di balik jubah hitam. Dia adalah salah satu manusia yang didakwa dengan paksa melewati suku Mei tadi malam, Xiao Yan. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, saya pikir paling tidak, kelompok Guhi akan mengambil tindakan besok sore. Mereka juga harus mengetahui kekuatan ras Snake People. Semakin lama mereka berlarut-larut, semakin besar bahaya yang mereka hadapi. Suara Yao Lao keluar dari ring. Iya.
Xiao Yan mengangguk dan mengeluarkan peta rinci dari cincin penyimpanannya. Tatapannya menatap ke tengah gurun di mana terdapat simbol kepala ular ganas. Dia berkata dengan lembut, ini seharusnya adalah kuil Ratu Medusa. Ada banyak suku berukuran kecil yang terletak di sekitarnya. Pertahanan kuil sangat ketat dan ada juga pengawal pribadi Ratu Medusa di sana, pengawal ular Ratu Medusa. Unit elit ini memperoleh banyak pencapaian pertempuran yang luar biasa selama perang antara Kekaisaran Magia dan ras Snake People. Bahkan komandan dari beberapa pasukan elit Kekaisaran takut pada mereka. Sepertinya ingin berhasil mendapatkan api inti teratai hijau, akan menjadi tugas yang sangat merepotkan. Xiao Yan menghela nafas lembut dan mengusap dahinya yang kesal. Di tempat berbahaya semacam ini, dia tidak berani bertindak sembarangan bahkan dengan perlindungan Yao Lao. Bagaimanapun, Yao Lao saat ini hanya dalam keadaan roh dan tidak dapat sepenuhnya menampilkan kekuatan yang dia miliki di masa lalu. Ratu Medusa, di sisi lain, adalah orang yang sangat kuat dengan nama yang galak dan terkenal. Jika Xiao Yan saat ini harus diawasi olehnya, akhir ceritanya mungkin tidak terlalu bagus. Selain itu, total kekuatan ras Snake People juga jauh lebih kuat dari Kekaisaran Jia Ma. Bukankah karena orang ular ini harus selalu menangani serangan dari segala arah, Kekaisaran Jia Ma akan mengalami kekalahan signifikan dalam perang sebelumnya? Sambil menggelengkan kepalanya, Xiao Yan dengan lembut bertanya, Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mempercepat. Kami bepergian terlalu lambat. Ayo dekati kuil Ratu Medusa secepatnya. Jika kelompok Guhi dan Ratu Medusa mulai bertarung, kami akan menggunakan kesempatan untuk memasuki kuil dan mencari api surgawi. Meskipun kekuatanku telah berkurang secara signifikan dalam kondisi rohku saat ini, Ratu Medusa seharusnya masih kesulitan merasakanmu jika aku menyembunyikan QMU. Yao Lao menyuarakan pikirannya. Mendengar ini, Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Dia melepaskan penguasa Xuan berat dari punggungnya dan menempatkannya ke dalam cincin penyimpanan. Setelah itu, dia melepaskan napasnya dengan lembut dan jubah douki berwarna ungu mulai secara bertahap menutupi tubuhnya. Kakinya melangkah keras ke tanah dan sosoknya berubah menjadi bayangan berwarna ungu, menempel di dekat tanah dan dengan cepat bergerak di sepanjang jalan yang ditunjukkan pada peta. Xiao Yan tidak berani membuka sayap awan ungu miliknya dan terbang ke angkasa karena cuaca cerah dan cerah. Kalau tidak, jika dia ditemukan oleh pasukan ular rakyat yang berpatroli di seluruh gurun, dia akan mengekspos dirinya terlalu dini. Ini bukan hal yang baik untuk Xiao Yan yang ingin menjadi nelayan. Manfaatkan pertarungan antara kedua belah pihak. Berlari di atas tanah mungkin sedikit lambat tetapi dengan bantuan persepsi spiritual Yao Lao yang sangat kuat, regu patroli ular rakyat yang tersebar di seluruh wilayah dalam gurun semuanya dihindari oleh Xiao Yan sebelumnya. Setelah berlari dengan sekuat tenaga selama hampir 1 jam dan nyaris menghindari puluhan regu patroli, panas matahari di langit mulai perlahan-lahan terbenam di barat. Sebuah kota besar akhirnya muncul samar-samar di Cakrawala. Saat dia semakin dekat ke kota, Xiao Yan menyadari bahwa di sekitar kota yang megah ini, ada banyak batu besar di gurun kuning yang stereotip. Di belakang bebatuan ini adalah kota cemerlang tempat Ratu Medusa tinggal. Xiao Yan menyembunyikan tubuhnya di balik batu besar. Mulutnya dengan cepat menghembuskan udara kasar. Jika dia tidak mendapat dukungan dari pil pemulihan energi, dia harus berhenti selama beberapa jam terus berlari dengan semua usahanya karena menghabiskan doukinya. Namun, meski dengan bantuannya, kaki Xiao Yan sudah mulai terasa mati rasa. Gelombang rasa sakit yang menusuk menyebabkan sudut mulutnya berkedut. Setelah mengulurkan tangannya untuk menyeka keringatnya yang bercampur dengan pasir, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menyaksikan langit yang semakin gelap. Dia menghela nafas panjang dan tertawa getir. Sepertinya aku benar-benar harus mempertaruhkan hidupku untuk mendapatkan api inti teratai hijau. Xiao Yan berbaring di atas batu besar dan beristirahat selama lebih dari 10 menit sebelum dia memaksa tubuhnya yang sakit dan mati rasa untuk mengeluarkan pil pemulihan energi dari cincin penyimpanan dan menelannya. Beberapa saat kemudian, dia merasakan aliran douki secara bertahap di tubuhnya. Dia menghela nafas lega dan dengan hati-hati membalikkan tubuhnya. Tatapannya melewati penutup batu besar dan menyaksikan kota besar yang berdiri jauh di padang pasir.
Mungkin itu karena mereka berada dalam keadaan darurat militer tetapi gerbang kota besar itu sudah ditutup rapat. Di atas tembok kota, ada penjaga Snake People bersenjata lengkap yang mondar-mandir, berpatroli di tempat itu. Di langit di atas tembok kota, ada lebih dari 10 burung hitam gelap besar yang juga mengelilingi kota. Mata tajam mereka terus menyapu sekeliling kota. Setiap gerakan kecil akan menyebabkan hewan-hewan ini mengeluarkan seruan peringatan. Dengan hati-hati menyapu pandangannya ke tembok kota, wajah Xiao Yan menjadi sedikit jelek. Meski masih jauh, dia bisa merasakan kalau para penjaga ular rakyat kota ini memiliki kekuatan keseluruhan yang lebih kuat dari suku Mei kemarin malam. Ada juga beberapa orang ular, yang pakaiannya tampak sedikit aneh dan bercampur di antara para penjaga suku ular ini. Orang-orang ular ini memiliki ekspresi dingin dan berdiri di tembok kota seperti pilar. Namun, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan bahwa tidak ada satu orang ular yang berani melangkah dalam radius 10 kaki oleh orang-orang ini. Jelas, mereka takut pada orang-orang ular yang berpakaian aneh ini. Orang-orang ini seharusnya menjadi penjaga pribadi Ratu Medusa. Mereka memang sangat kuat. Xiao Yan diam-diam menarik pandangannya, mengecilkan tubuhnya ke celah batu dan dengan lembut berkata sambil tersenyum pahit. Sekarang, kita harus menunggu di sini saja. Saya pikir kelompok Guhi akan segera datang. Ketika saatnya tiba, manfaatkan pergolakan yang terjadi untuk menyelinap ke dalam kota. Saya bisa secara kasar merasakan kehadiran api inti teratai hijau di kota ini. Suara Yaulau terdengar dari cincin kuno hitam pekat. Ini benar-benar di sini. Mendengar ini, kegembiraan muncul di wajah Xiao Yan. Ini adalah salah satu dari sedikit kabar baik yang pernah dia dengar dalam situasinya saat ini sendirian di wilayah musuh. Xiao Yan diam-diam menekan kebahagiaannya. Dia mengeluarkan kain kuning keemasan dari cincin penyimpanan dan meletakkannya di atas tubuhnya. Dengan segera, tubuhnya berubah menjadi warna kuning keemasan pasir yang sama. Jika tidak ada yang mendekat untuk melihatnya, akan sulit untuk menyadari bahwa ada seseorang yang bersembunyi di sana. Beberapa saat setelah Xiao Yan menyembunyikan tubuhnya, suara dalam Yaulau tiba-tiba terdengar di dalam hatinya, "Wah, ada kiang sangat besar yang mendekatimu di sini." Mendengar peringatan Yaulau, hati Xiao Yan menegang. Napasnya dengan tenang menjadi tenang dan kekuatan spiritual Yaulau menutupi Xiao Yan. Melalui beberapa celah, Xiao Yan menatap langit yang jauh. Sesaat kemudian, titik kecil hitam tinta tiba-tiba muncul di cakrawala. Dalam sekejap mata, itu membawa suara tajam dari udara yang dimampatkan dan ditembakkan ke arah kota besar itu. Tidak lama setelah titik hitam muncul, para penjaga di tembok kota juga memperhatikan. Mengikuti suara peringatan, tak terhitung orang ular mengangkat tombak racun mereka dan bersiap untuk menembak jatuh. Ketika sosok hitam tinta itu tiba di suatu tempat sekitar 100 meter dari kota, dia segera berhenti di udara. Teriakan yang agak gelap dan dingin terdengar. "Pemimpin suku Mobasi, siapa yang mulia?" Mendengar guntur seperti teriakan yang terdengar di seluruh gurun, kelopak mata Xiao Yan melonjak.